Bantu like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Muhammad Najih, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Bobi Hamzah Rafinus yang mungkin hadir secara daring, Bapak Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Dadan Suparjo Soeharmawijaya, Bapak Irjen Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Dr. Andes Tom Sitohir yang tadi sudah hadir, namun mohon izin karena ada keperluan yang lain dan dalam hal ini diwakili juga oleh Bapak Arsan Latif. Ya, terima kasih. Bapak PLH Sekretaris Jenderal Dewan Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Inspektur Pak Marstiono, Bapak, Ibu-ibu, wakil dari lembaga-lembaga yang diundang yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dari Kementerian Dalam Negeri dan juga kementerian terkait, para kepala perwakilan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang hadir secara daring, para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, para kepala pemerintahan daerah tingkat kota, kabupaten yang hadir secara daring, para camat, kepala desa yang juga hadir secara daring, dan para hadirin undangan sekalian yang baik yang hadir secara daring maupun secara luring. Pertama-tama tentu marilah kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia nikmat-Nya pada hari ini dapat memenuhi undangan keasistenan utama bidang 4 yang membidangi diantaranya adalah pemerintahan desa yang di bawah koordinasi Bapak Dadan Suparjo Soeharmawijaya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT sehingga memperoleh hasil yang memuaskan atau hasil yang optimal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan desa merupakan salah satu ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan di negara kita, sebagaimana dituangkan atau termaktub di dalam konstitusi kita, di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Implikasi berikutnya adalah kemudian pemerintah bersama DPR telah mengesahkan undang-undang tentang desa pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini bermakna bahwa pemerintahan desa dan otonom masyarakat komunal di tingkat desa diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa
ya, dengan termasuk pengelolaan dana desa yang secara mandiri berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Hadirnya undang-undang desa ini menambah otonomi daerah, ya, yang semula otonomi daerah itu hanya sampai di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kemudian berkembang sampai kepada yang paling ujung, yaitu pemerintahan desa. Ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik itu kemudian menjadi lebih teratur, diatur dalam regulasi-regulasi yang pasti dan jelas di dalam penyelenggaraannya, namun yang kemudian perlu terus ditelaah, dikoordinasikan, diharmonisasi adalah regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat daerah, di tingkat kabupaten kota, sampai kepada tingkat desa. Hal ini diperlukan agar kemudian tidak memunculkan gejala-gejala raja-raja kecil yang kemudian seolah-olah memiliki kewenangan yang berbeda-beda antar satu komponen penyelenggaraan pemerintahan hingga sampai kepada pemerintahan di tingkat pusat. Dan ini kemudian yang menjadi masalah yang lain adalah pada aspek efektivitas, efisiensi dari penyelenggaraan pemerintahan maupun efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan anggaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam pasal 2 Undang-Undang Desa juga dijelaskan bahwa pemerintahan desa itu di bawah kendali kepala desa dan atau sebutan lain, ya, serta dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan kemudian di dalam pasal-pasal lanjutan, misalnya pasal 65, pasal 66, dalam peraturan pemerintah tahun nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang pemerintahan desa, di sana disebutkan bahwa perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dengan berdasar kepada rekomendasi tertulis dari camat dan atau sebutan lain. Inilah yang kemudian banyak menimbulkan interpretasi di berbagai daerah, yang ini kemudian banyak pengaduan-pengaduan ke Ombudsman. Di sini bermakna bahwa dalam tata kelola pemerintahan desa pasca hadirnya undang-undang desa ini sangat berbeda dengan tata kelola pemerintahan desa sebelumnya, di mana persoalan perangkat desa ini tidak banyak menimbulkan persoalan. Nah, pada era undang-undang desa, tata kelola pemerintahan desa telah diatur agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang tentu di sini memiliki aspek-aspek yang berkaitan dengan persoalan keterlibatan masyarakat di dalam mengambil keputusan. Bahwasanya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak serta-merta dilakukan sesuka hati oleh kepala desa, namun sebaliknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ini yang kemudian persoalan efektivitas, sosialisasi, aspek penegakan hukum yang kemudian meninggalkan problem-problem sengketa di masyarakat, terutama di tingkat desa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, meskipun demikian praktek pemerintahan desa di lapangan masih terus harus kita cermati karena masih jauh dari apa yang diharapkan dengan kehadiran undang-undang desa dan perangkat pelaksanaan yang lain. Karena kita seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa banyaknya laporan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa ini sangat berimbas kepada lembaga pengawas atau penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Nah, ini yang kemudian menjadi konsentrasi perhatian Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik.
Kalau kita lihat datanya pada tahun mulai tahun 2016 sampai tahun 2023 ini, Ombudsman telah menerima pengaduan masyarakat sudah sebanyak 3.661 laporan terkait dengan substansi pedesaan. Jumlah tersebut menempatkan substansi pedesaan masuk dalam 10 besar laporan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman. Ini tentu yang dimaksud Ombudsman adalah Ombudsman di perwakilan dan juga di tingkat pusat. Pada data terbaru, substansi laporan pedesaan pada tahun 2020 sampai tahun 2022 menunjukkan dari 947 laporan. Sebanyak 300, jadi dari 947 itu 375 atau 40%-nya adalah laporan yang berkaitan dengan permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, ya. Dan ini tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Inilah yang kemudian membuat Ombudsman perlu melakukan rapid assessment, ya, yang karena ditemukan berbagai alasan mengapa terjadi pengaduan masyarakat terkait dengan masalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini. Di antaranya yang banyak dilaporkan bahwa pasca pemilihan kepala desa yang terpilih kerap kali melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku. Itu salah satu temuan Ombudsman. Kemudian yang kedua, adanya perspektif kepala desa yang menganggap bahwa periodisasi masa perangkat desa itu sama dengan periode masa jabatan kepala desa. Jadi kalau kepala desanya berakhir, maka perangkat desa juga ikut berakhir. Yang ketiga, bahwa adanya fenomena surat keputusan kepala desa yang diterbitkan secara periodik, sehingga setiap perangkat periode SK berakhir dijadikan sebagai dasar pemberhentian. Ini beberapa mekanisme yang terjadi yang kemudian ini banyak dilaporkan ke Ombudsman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka dalam upaya mencegah maladministrasi tata kelola pemerintahan desa, maka Ombudsman kemudian melakukan rapid assessment yang outputnya nanti berupa saran perbaikan kepada instansi-instansi terkait yang tujuannya adalah untuk memperbaiki agar potensi-potensi terjadinya praktek maladministrasi serta untuk mencegah praktek-praktek maladministrasi dalam pelayanan publik, baik itu penyelenggaraan di pemerintahan desa maupun dalam konteks pengangkatan perangkat desa ini tidak terulang. Itu yang kemudian menjadi harapan kita. Jadi temuan dari rapid assessment ini kita harapkan bisa kita lakukan harmonisasi, sinkronisasi, regulasi, sehingga nanti kejadian-kejadian yang serupa itu tidak terulang. Nah, kajian cepat atau kita sebut di dalam Ombudsman sebagai rapid assessment dilakukan oleh Ombudsman merujuk kepada pasal 7 huruf G Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman juga bertugas untuk melakukan pencegahan maladministrasi. Jadi rapid assessment ini bagian dari upaya Ombudsman untuk melakukan pencegahan maladministrasi. Nah, salah satu langkah yang strategis adalah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi sehingga pengaduan-pengaduan masyarakat seperti ini bisa kita hindari atau kita cegah melalui pengkajian regulasi sampai pada ranah yang paling teknis. Ini yang sudah dilakukan oleh keasistenan 4 yang kita harapkan dalam pertemuan ini nanti juga mungkin Pak Dadan sebagai penanggung jawab di bidang keasistenan 4 bisa menyampaikan barangkali
konten ataupun kandungan dari hasil rapid assessment ini untuk bisa dipahami seluruh pemangku kepentingan agar hasil kita ini bisa segera direspon dengan baik. Tadi pertemuan informal dengan Bapak Inspektur Kementerian Dalam Negeri sudah ada kesepahaman untuk bisa kita lakukan tindak lanjut bersama inspektur-inspektur di daerah. Barangkali dibuat satu forum yang diharapkan nanti ini menjadi salah satu forum diseminasi proses pengendalian maupun proses pengawasan agar tata kelola di dalam masalah yang dilaporkan masyarakat ini bisa segera diatasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itulah sebagian besar dari apa yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran tentang diadakannya forum ini. Mudah-mudahan dalam kaitan dengan kajian ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Tentu kami atas nama Ombudsman ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami, dan kita harapkan pertemuan ini bisa langsung terinformasi apa yang menjadi temuan atau harapan Ombudsman, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lebih konkret. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Najih. Selanjutnya, penyampaian hasil kajian cepat Rapid Assessment oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia selaku pengampu keasistenan utama 4 kepada yang terhormat Bapak Dadan S. Soeharmo Wijaya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Ombudsman Bapak Muhammad Najih, yang saya hormati Pak Wakil Ketua Ombudsman Pak Bobi Hamzah Yunus yang hadir di Zoom, pimpinan Ombudsman yang lain yang mungkin hadir di Zoom, yang saya hormati tamu yang hadir di sini ya, dari Inspektorat Jenderal tadi ada Pak Tomsi, kebetulan saat ini ada Pak Harsan Latif, terima kasih Pak Inspektur. Kemudian dari Direktorat Bina Bangda ya, ada Pak Bambang ya, dan teman-teman, tentu juga dari kementerian lembaga lain, dan tak lupa saya menyapa Pak Marsliono, PLH Sekjen yang hadir. Terima kasih telah memfasilitasi acara ini, juga kepada seluruh kepala perwakilan yang hadir dalam acara ini, dan juga mungkin pemerintah kabupaten kota yang hadir dalam acara ini meskipun lewat Zoom. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih pada teman-teman keasistenan utama 4 ya, di bawah Mbak Dahlena, Bu Dahlena dan kawan-kawan yang sudah menyelesaikan kajian terkait dengan hal ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebelumnya mohon maaf nih Pak Ketua nih, kemarin saya main-main di luar ruangan ya, di Jakarta ini. Ternyata betul efeknya, saya langsung serak-serak ini Pak. Padahal nggak lama, saya 2 hari 1 jam di luar gitu ya. Ya, langsung betul-betul terasa ya, rentan sekali ternyata ini polusi udara di Jakarta. Saya langsung serak-serak ya, nggak flu gitu ya, nggak ini, tapi langsung ke tenggorokan, jadi serak. Saya
bicara kemudahannya gimana ini? Udah Pak, dipaksakan aja Pak, karena nggak mungkin ini gitu ya. Sudah, mohon maaf ya kalau suaranya tidak nyaman ya, tapi insya Allah saya akan menyampaikan semuanya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya terkait dengan apa kajian yang dilakukan oleh Keasistenan 4 ya terkait dengan pemerintahan desa ini, memang dimulai dari beberapa latar belakang ya, yang diantaranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Itu memang kita berbasis pada laporan yang masuk di Ombudsman ya, khususnya ya terkait dengan pemerintahan desa ya. Secara statistik ya, kita punya data dari tahun 2020 sampai 2022 ini ya, laporan-laporan yang masuk ya, ada 947 laporan ya, yang 375 laporan itu terkait dengan seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa yang kami kumpulkan ya se-Indonesia. Kemudian 258 laporan ini terkait dengan pelayanan desa memang. Nah, kemudian 145 laporan terkait dengan dana desa ya. 92 laporan terkait dengan Pilkades, 77 laporan terkait dengan pengelolaan desa ya. Nah, ini tren peningkatan laporan masyarakat terkait permasalahan desa ini juga cukup ya, naik ya dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, itulah yang menjadi salah satunya alasan ya kenapa Keasistenan Utama 4 membuat kajian ya terkait dengan desa ini. Tapi kami fokuskan memang ya khusus untuk karena yang paling tinggi laporannya gitu terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa khususnya gitu. Tentu tanpa mengurangi perhatian kami terhadap permasalahan-permasalahan lain yang ada di desa ini. Nah, oleh karenanya itu ya memang kami punya landasan hukum ya yang kami pakai ya terkait dengan kajian ini ya, mungkin itu bisa dilewati ya. Kemudian teman-teman di Keasistenan Utama 4 merumuskan beberapa rumusan masalah ya, yang diantaranya adalah bagaimana tata kelola pemerintahan desa dalam pemberhentian perangkat desa ya. Kita fokus dulu di sana sementara. Kemudian bagaimana terjadinya permasalahan dalam pemberhentian perangkat desa ya, sehingga laporan-laporan aduan terkait dengan hal ini kok bisa banyak muncul ke kantor perwakilan kami ya. Nah, kemudian juga yang ketiga, bagaimana tindakan penyelesaian yang sudah ditempuh oleh instansi-instansi yang terkait ya, baik di pemerintah kabupaten ya maupun di pusat ya, dan memang beberapa juga masuk di ranah pengadilan ya, di ranah peradilan. Penanganannya gimana? Kami menangkap beberapa temuan yang nanti mungkin kita bisa diskusikan. Nah, maksud dan tujuan dari kajian ini ya, pertama ingin mendeskripsikan tata kelola pemerintahan desa dalam pemberhentian perangkat desa ini. Nah, kemudian mengetahui praktik dan faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan pemerintahan perangkat desa. Nah, kemudian mengetahui tindakan penyelesaian yang ditempuh oleh instansi yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ruang lingkup ya, pertama kajian atau regulasi atau kebijakan tata kelola pemerintahan desa ya dalam konteks pemberhentian perangkat desa ini ya. Dan memang ini yang menjadi ya belakangan setelah kita lakukan analisis, ini salah satu sumber permasalahan juga ya terkait dengan regulasinya ternyata gitu ya. Nah, kemudian sasaran yang kedua terkait dengan rekomendasi pemberhentian perangkat desa dari pihak kecamatan ya. Ini acuannya di mana gitu ya, karena undang-undangnya jelas gitu ya. Tadi disampaikan yang berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu kepala desa, tapi syaratnya gitu ya itu dari hasil konsultasi perangkat kepala desa dengan camat, dan kemudian dikeluarkan rekomendasi camat. Itu yang ada di undang-undang desa gitu ya. Nah, tapi penjelasan atas itu ke bawahnya segala macam, termasuk referensi bagaimana camat mengeluarkan rekomendasi itu
itu nggak ada gitu ya. Ini yang jadi problem ya. Di bawah akhirnya camat ada yang mengeluarkan asal yang penting prosedur konsultasinya ada, rekomnya ada, keluarkan. Dasarnya apa nggak jelas dan sebagainya. Nah itu menjadi sasaran telaah kami ya. Nanti kita bisa diskusikan dan kami memang menemukan banyak hal terkait dengan itu. Nah kemudian ini kami juga ingin memperlihatkan sebaran laporan masyarakatnya, ini sebaran laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Saya kira ini atensi dari pemerintah kabupaten terkait dengan hal ini cukup tinggi juga ya di beberapa daerah. Mungkin tidak semua diadukan ke Ombudsman gitu. Nah, jadi ini bisa menjadi bahan perbandingan saja. Ini kebetulan yang masuk ke Ombudsman sebaran laporannya seperti ini ya. Ini yang paling tinggi ini di Sulawesi Barat ya. Mungkin karena masa juga ya. Bahkan kita menemukan hal yang unik ya, yang mungkin tadinya kita tidak membayangkan. Pak Inspektur ya, Bapak-bapak dari Kemendagri, jadi ada semacam model pemberhentian perangkat desa bukan dengan cara pemberhentian. Karena apa gitu ya? Ya ada hal yang unik. Jadi di sana itu ya, karena sudah tahu pemberhentian kepala desa ini ya, kalau diikutin regulasi gitu ya, diikutin dari sisi regulasi, ini banyak mendapat sorotan dan banyak masalah. Akhirnya ada kepala desa yang ya bukan dengan memberhentikan, itu bukan dengan pemberhentian, tapi pembatalan SK pengangkatan perangkat desanya yang dianggap cacat hukum yang sudah terjadi 5 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Coba bayangkan, ketika kepala desa itu diberi sanksi oleh bupati karena melakukan itu, dibawa ke PT UN ya, dan di PT UN dimenangkan ya, si kepala desa itu dibenarkan ya, memberhentikan dengan cara pembatalan pengangkatan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah ini hal lain lagi yang ini. Nah PT UN yang benarkan gitu kan. Ini menjadi temuan kita ya. Tapi kuncinya ya salah satunya, makanya kami kemarin diskusi, memang kita fokus terhadap pemberhentian ya perangkat desa. Tetapi kita tidak lepas dari pengangkatan perangkat desa. Nah, jadi ketika kita bicara tentang pemberhentian perangkat desa, pada saat yang sama kita bicara tentang pengangkatan perangkat desa. Karena pasti diikuti juga, ada yang diberhentikan, ada yang diangkat. Nah, pengangkatannya seperti apa, meskipun yang dipersoalkan yang sebelumnya ada gitu. Dan mungkin kami di sini juga ingin menyampaikan ya, tadi secara metodologi memang ada beberapa hal yang dilakukan, tapi di kami tim keasistenan utama 4 ini yang dipimpin Bu Dahlena dan kawan-kawan ini dalam kajiannya itu melibatkan semua pihak, dan tentu kami imparsial ya, bersifat netral. Ya karena dalam posisi ini ada posisi yang berhadapan gitu ya, antara perangkat desa dan kepala desa. Dan keduanya secara nasional ini punya asosiasi ya. Punya forumnya lah, forum koordinasi di antara mereka. Ada asosiasi perangkat desa, ada asosiasi kepala desa. Dan di dalam banyak hal ya terkait dengan hal ini ya tentu posisinya berhadapan-hadapan. Kecuali urusan undang-undang desa, dana desa itu kompak gitu ya, kompak. Tapi ketika ini berhadapan-hadapan, akhirnya ya kita melihat referensi desa apapun tentang perangkat desa maka masuk di asosiasi perangkat desa, dan itu menjadi referensi bagi perangkat desa yang lain di seluruh Indonesia ketika menghadapi kepala desa. Demikian juga kepala desa ya, termasuk tadi yang PT UN, bisa jadi ya referensi kepala desa dimanapun ketika berhadapan dengan perangkat desa gitu ya, itu tersosialisasi di asosiasi kepala desanya ya. Nah dari sisi inilah ya Ombudsman kami mengambil posisi ya, kami netral ya, mendapatkan masukan ya, mendapatkan informasi dari kedua belah pihak ya, baik dari perangkat desa maupun kepala desa ya, secara secara keorganisasian ya, kita libatkan semua. Prinsipnya kami menemukan benang merah bahwa ternyata ya antara perangkat desa maupun kepala desa setelah kita pertemukan lewat kajian ini semuanya punya komitmen ya, diambil komitmennya untuk kemajuan
desanya. Untuk kemajuan daerah gitu ya, untuk kemajuan desa, mari kita cari formula yang paling bagus ya untuk menemukan pikiran-pikiran bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang baik ya. Karena dalam kenyataan gitu ya, di dalam kenyataan ya, tentu kita menemukan ya ada dua nih pakemnya gitu ya. Pertama yang kepala desa ya. Yang kepala desa itu tentu ada kepala desa yang terpilih itu, ada kepala desa yang dalam tanda petik ya bagus dan jelek. Pasti ya di Indonesia ada, dan ini disepakati oleh Asosiasi Kepala Desa dan disepakati pula oleh Asosiasi Perangkat Desa. Ada kepala desa terpilih yang bagus dan ada kepala desa yang terpilih yang jelek. Di sisi lain kita berhadapan dengan perangkat desa yang tersedia ya, yang sudah jadi perangkat desa. Ada perangkat desa yang bagus, ada perangkat desa yang jelek. Nah, kita bikin apa namanya cari di antara kuadran ini, tentu ya ingin kuadran yang kepala desa yang bagus ketemu dengan perangkat desa yang bagus. Formulanya seperti apa gitu ya. Nah, ketika kepala desa bagus ya ketemu dengan perangkat desa yang jelek, banyak juga kepala desa yang frustasi. Kita temukan di Sumatera Utara ya, Bu Lena ya, Sumatera Utara, kepala desa terpilih punya visi misi yang bagus gitu ya. Kemudian dia mau merombak kabinet lah kira-kira ya setelah terpilih. Ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aturannya nggak boleh gitu ya. Wah, ribet lah. Dia frustasi. 2 bulan jadi kepala desa mundur. Ya. Itu yang korban kepala desa. Ya. Di tempat lain tentu ada kepala desa yang dengan gagahnya menjanjikan kepada tim suksesnya, nanti kalau saya terpilih jadi perangkat desa gitu, ya tiba-tiba jadi kepala desa kemudian memberhentikan semena-mena perangkat desa yang ada gitu. Nah, itu kan ya foto atau tipologi kepala desa yang jelek lah gitu ya, tidak tahu aturan dan sebagainya, langsung memberhentikan. Jadi ada di kedua belah pihak. Demikian juga ya akhirnya di antara perangkat desa sama kepala desa kita menemukan hal lain ya. Mereka ini ya berinteraksi dengan camat dan bupati dan dinas pemberdayaan. Ini variasi juga gitu kan. Nah, belum lagi bupati yang pendukungnya dari kalangan perangkat desa atau pendukungnya dari kalangan kepala desa, ya beda lagi, menjadi bervariasi. Persoalan-persoalan ini menambah kompleks ya. Tentu faktor atau kasus pemerintahan kepala desa ini bukan menjadi hal yang sederhana akhirnya ya, karena melibatkan banyak pihak gitu. Nah, kami ingin lanjutkan ya terkait dengan statistik terjadinya pemerintahan pemerintahan perangkat desa ini. Ada di 61 kabupaten yang terekam di kita, 314 desa, kemudian melibatkan 547 perangkat. Ya, ini yang lapor ke Ombudsman ya. Dan di antaranya itu memang yang tertinggi di Gorontalo ya, sampai 176 perangkat desa. Dan kebetulan ini mungkin bisa menjadi studi kasus bareng ya antara Ombudsman dengan Kemendagri nanti ya, karena ada hal-hal yang ketika kita selesaikan, ini kompleksitasnya bagus nih untuk penyelesaian secara nasional nanti gitu ya, mungkin nanti di akhir kita sampaikan. Nah, kemudian lokasi pengambilan data yang dilakukan oleh teman-teman di tim 4 ya bisa dilihat ini ya, diantaranya teman-teman terjun ke Kabupaten Mempawah ya, Pariaman, kemudian Kabupaten Serang, Kabupaten Demak, ke Batanghari, ke Karawang, ke Lampung Selatan, ke Kabupaten Bandung, ke Kabupaten Ciamis, Kabupaten Goa, ke Kabupaten Banjar, ya, ke Sulawesi. Saya kira ini kurang lengkap nih. Beberapa kita turun di Sulawesi juga, Sumatera Utara juga ya, teman-teman di sana. Saya kira lebih, dan bahkan ada yang dikumpulkan di provinsi. Jadi saya sendiri sempat di Sumatera Utara kalau nggak salah ya, seluruh dinas ya, inspektorat, nah kemudian juga beberapa kepala desa dengan asosiasinya se-Sumatera Utara kumpul ya, menyampaikan hal-hal terkait dengan hal ini. Sebetulnya banyaknya mungkin itu tadi yang dilakukan oleh teman-teman tim 4 saja. Nah, selanjutnya mungkin langsung ke halaman 12. Nah, ini kita menemukan
data pokok laporan masyarakat mengenai pemberhentian perangkat desa nih. Ini pemetaan masalahnya, pemberhentian perangkat desa tanpa konsultasi dan rekomendasi camat ya, yang menjadi ini. Nah, pokok permasalahannya, beberapa permasalahan dilaporkan masyarakat adalah adanya SK pemberhentian yang diterbitkan kepala desa tanpa melalui proses konsultasi dan rekomendasi camat. Nah, ini jelas ya, kalau ini melanggar aturan, bukan hanya persepsi terhadap regulasi ya, tapi memang melanggar regulasi. Kemudian yang kedua, pemberhentian perangkat desa terjadi pasca penetapan kepala desa terpilih ya, dalam dari hasil pemilihan kepala desa. Salah satu yang dilaporkan kepada Ombudsman yaitu seorang sekretaris desa dan kepala dusun diberhentikan secara tiba-tiba setelah kepala desa dilantik. Nah, kemudian pemberhentian perangkat desa berdasarkan rekomendasi camat yang diterbitkan tanpa melalui proses verifikasi dan pertimbangan objektif. Berarti ini referensinya nggak pas. Ini perangkat desa diberhentikan ya, yang menyampaikan kepada Ombudsman melalui kuasa hukumnya, pada intinya SK pemberhentian dirinya sebagai perangkat desa dilakukan kepala desa setelah terbitnya rekomendasi camat, tapi ya rekomendasinya itu nggak objektif ya, dasarnya apa gitu ya. Nah, kemudian pemberhentian karena hasil evaluasi terhadap perangkat desa. Nah, ini terutama yang terjadi di Gorontalo. Laporan yang diterima dari perangkat desa yang diberhentikan, adanya pemberhentian ya dengan dasar hasil evaluasi kinerja perangkat desa yang menyesuaikan dengan struktur SOTK yang ada di desa yang diterapkan gitu. Nah, ini juga menjadi problem ya, gimana sih kedudukan hasil evaluasi perangkat desa ini dan di mana duduknya hasil evaluasi perangkat desa ini. Nah, itu diantara persoalan yang muncul. Nah, kemudian pemberhentian perangkat desa diawali dengan surat peringatan yang diterbitkan kepala desa tanpa adanya konfirmasi dan teguran lisan terlebih dahulu. Nah, ini juga menjadi persoalan karena di undang-undang tentang desa ternyata pemberhentian perangkat desa ada yang seolah-olah sifatnya tahapan ya, ada teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, kemudian baru pemberhentian tetap gitu loh. Tapi tidak diatur ya berat kecilnya pelanggaran ya. Kita bisa saja kan loncat, misalkan dia korupsi, terbukti korupsi, apakah teguran lisan dulu gitu kan. Nah, ini juga yang menjadi hal yang ya ternyata aturan ya menyebabkan praktek di lapangan berbeda. Nah, kemudian ada yang pemerintahan perangkat desa memang melalui tahap teguran ya. Nah, tapi ya yang bersangkutan ini tidak pernah mendapatkan surat peringatan. Itu jadi seolah-olah ini prosedur-prosedur itu dilalui gitu ya. Nah, tentu ya Ombudsman atas semua hal ini melakukan pendalaman, dan memang pada beberapa kasus setelah kita lakukan pendalaman itu ada hal-hal yang istilahnya mentok, akhirnya ternyata memang ini dari regulasi yang nggak pas gitu ya, keterkaitan antar regulasinya. Nah, hasil telaah kita ya, pertama ya Ombudsman beberapa temuan ya dari 12 kabupaten yang telah dikumpulkan datanya oleh teman-teman di KU4, terdapat 9 peraturan daerah atau peraturan bupati ya, peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur 5 tahapan atau mekanisme yang harus dilalui oleh kepala desa sebelum melakukan pemberhentian perangkat desa ya. Ini yang disesuaikan dengan undang-undang desa. Itu ada di 9 daerah yang kita datangin, 9 daerah yang terhimpun dari 12 daerah yang ada, ternyata ada perda sama perbubnya. Kemudian terdapat 2 peraturan daerah ya atau bupati di sini, peraturan daerah peraturan bupati yang mengatur tahapan mekanisme hanya membutuhkan rekomendasi camat yang harus dilalui oleh kepala desa ya sebelum melakukan pemberhentian. Ini sesuai dengan PP 43 tahun 2015 dan Permendagri 83 tahun 2015. Nah, kemudian terdapat 3 peraturan daerah atau 3 peraturan bupati yang ya menambah tahapan ya, kemudian menambah objektivitas ya, untuk mengukur objektivitas ya dalam pemberhentian perangkat desa dan pembentukan tim verifikasi atas permohonan rekomendasi kepala desa. Nah, ketika ini dibentuk atau dibuat oleh daerah ya, ada banyak persepsi ya. Ada yang menganggap ini tidak sesuai dengan aturan yang di atasnya, dianggap nambah-nambahin gitu kan.
Nah, ini pakar hukum di kita beda-beda juga ini ternyata gitu kan. Ada yang beranggapan bahwa regulasi yang di atas itu diterjemahkan ke regulasi pelaksananya itu kemudian ke bawah gitu. Ada yang menambahkan gitu ya, dan menambahkan itu dianggap ya sebagai upaya untuk memperjelas. Tapi sebagian ya ketika menjadi konflik ada yang menganggap penambahan regulasi ini tidak sah. Karena tidak ada di aturan-aturan yang ada yang di atasnya menambahkan gitu ya. Ini pakar hukum yang berbeda ya pendapatnya berbeda juga gitu. Nah, tentu nanti di ujung ya kita akan sampai pada kesimpulan harusnya seperti apa. Tapi saya membayangkan begini ya. Mungkin ya teman-teman di Kemendagri ya ketika menyusun undang-undang, saya yakin pandangannya begini, Indonesia ini terlalu luas, terlalu heterogen. Gitu. Jadi kalau bikin aturan untuk mengatur ya, seluruh desa yang dengan keragaman seperti itu, kalau sampai detail banget, kaku banget, apalagi hanya dengan satu perspektif gitu ya, itu nggak pas. Ya. Akhirnya bikin regulasi ya untuk seluruh Indonesia ya, yang sifatnya generik gitu ya. Nah dengan asumsi gitu ya, ke bawah bisa diterjemahkan lebih lanjut. Makanya kita sering menemukan ya regulasi-regulasi yang berbunyi ya itu dapat dibuat tim penilai, dapat dibuat tim verifikasi, dapat dibuat tim seleksi misalkan. Asumsinya gitu ya. Saya bisa membayangkan ya mungkin teman-teman di Kemendagri ketika menyusun regulasi itu, karena nggak mungkin gitu ya di tempat tertentu yang sederhana ya desa yang menemukan orang aja susah gitu ya untuk menempati sebagai perangkat desa, harus dibuat tim sel, harus dibuat ini untuk merekrut misalkan kan gitu. Nah makanya bahasanya dapat gitu kan ya, untuk yang tidak membutuhkan ya nggak perlu gitu. Nah di daerah-daerah yang desa-desa yang sudah berkembang gitu yang sudah bagus gitu ya, dibahasakan juga dapat juga gitu dengan asumsi di daerah gitu dengan aturan turunannya ya di situ dibentuklah tim sel gitu. Tapi ke bawah ya pasal ini diterjemahkan ketika terjadi konflik berbeda juga penerjemahannya. Di bawah ketika ada tim sel atau tidak ada tim sel, di bawah menyatakan bahwa ini kan aturan di atasnya dapat, bisa iya bisa enggak gitu kan, bisa iya bisa enggak. Kata dapat dalam perspektif teman-teman ketika menyusun regulasi untuk mengakomodasi keragaman di daerah sehingga didetilkan di daerah, tapi itu turun terus ke bawah, di bawah diterjemahkan kata dapat itu di mana-mana boleh iya boleh enggak, tidak mengikat dan sebagainya. Inilah yang menjadi pokok permasalahan ya, atau menjadi salah satu sumber masalah prakteknya di lapangan menjadi berbeda-beda. Apalagi ketika di bawah ya masing-masing sekarang kan ya sudah pakai kuasa hukum ya, pakai pengacara dan sebagainya ya, bicaranya tidak lagi perspektif macam-macam gitu ya. Oh ini kita berperspektif regulasinya, enggak ya. Perspektifnya ya yang kami lihat ya di bawah sesuai dengan kepentingannya, pasalnya mau diterjemahkan ke yang mana. Makanya ya di ujung kami berpikir akhirnya gitu loh, untuk sesuatu yang sifatnya rigid seperti ini, untuk sesuatu yang sifatnya detail seperti ini gitu loh, harus ada keterkaitan regulasi dengan pasal-pasal dikaitkan yang jelas ya untuk semua urusan. Misalkan ya di Undang-Undang Desa ya kan banyak aturannya ya, di pasal-pasal tertentu yang memang tidak cukup diatur dalam undang-undang itu, misalkan terkait dengan pemberhentian ini diatur oleh PP ya, amanatnya itu jelas, kemudian diatur oleh peraturan daerah atau peraturan bupati, jadi cantolan-cantolannya ada, sehingga di daerah juga ketika mereka bikin peraturan bupati atau peraturan daerah gitu, pasalnya di atas mengamanatkan. Isi dari peraturan daerahnya, peraturan bupatinya tergantung konteks lokal yang disepakati, gitu ya. Di situ seperti apa? Inilah esensi heterogenitas Indonesia, keragaman Indonesia. Ketika tidak diamanatkan khusus, tidak dicantol-cantolkan khusus, itu di bawah berdebat. Semua punya pakar hukum yang menafsirkan berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Itulah yang diantaranya kami temukan. Nah tentu Ombudsman kami tidak ingin kasus per kasus gitu ya menyelesaikannya, karena ada beda-beda juga. Nah makanya kita ingin mungkin ya
lewat studi ini kita garis ya sesuatu yang ke belakang. Nah, mungkin kita kembalikan dulu lah gitu ya pada posisi status quo regulasi yang ada, tapi ke depan kita ingin melakukan perbaikan ya regulasi ya sehingga semua hal yang diterapkan itu tidak ada perdebatan lagi ya. Aturannya ada di mana, termasuk yang di Gorontalo ya. Kemarin Pak Ketua menyelesaikan ini karena udah sampai di tim Resmon gitu ya, di resolusi monitoring. Ternyata di Gorontalo kabupatennya menerjemahkan regulasi yang rigid ini dengan peraturan bupati ya. Ada di peraturan bupati menyelipkan terkait dengan evaluasi ya. Jadi di sana untuk memberhentikan ya salah satunya ya menyandarkan pada regulasi pada evaluasi yang itu diatur lewat peraturan bupati ya. Nah, ternyata peraturan bupatinya gitu ya. Nah, ini kita sampaikan aja di sini. Peraturan bupatinya tidak didasarkan pada perda. Jadi ada perda, tetapi di perdanya tidak ada evaluasi. Nah, pakar berdebat nih, peraturan bupati ya bikin evaluasi di perdanya nggak ada, gitu. Jadi yang harusnya di perdanya ada, dirincikan lewat bupati. Jadi ada pasal yang, nah bupati ya atau perangkatnya menyampaikan perundangan di daerah itu terdiri dari perda sama perbub, ya. Ketika bikin perbub saja, gitu, ada daerah yang merasa firm, ya. Boleh kita mengatur sesuatu dengan perbub saja, gitu ya. Nah, ini menjadi perdebatan lagi. Ya, ada yang menafsirkan ya bahwa peraturan perundangan di daerah itu dua, perda sama perbub, ya. Berarti harus komplit dua-duanya. Ada yang seperti itu. Tapi kita ya di daerah juga ada yang ketika bikin program, bikin inovasi program supaya ada payung hukumnya sebelum diperdakan, sebelum jadi perda pakai payung perbub dulu. Gitu kan, nanti supaya lebih kuat ditingkatkan menjadi perda sehingga ada dua-duanya. Jadi perdebatan itu ada juga, tapi untuk urusan yang sedetil pemberhentian perangkat desa ini ya karena bukan terkait dengan terobosan-terobosan, ini sesuatu yang reguler ya, regulasi yang reguler. Kami melihat ya ternyata peraturan perundangan di daerah untuk urusan ini memang harus cantol menyantol, mulai dari undang-undang ke PP, kemudian ada sifatnya pedoman-pedoman lewat Permendagri ya, dari PP itu loncat ke Perda, tapi pedomannya di Permendagri, Perdanya ada, di peraturan bupatinya ada, cantolan-cantolannya diperjelas. Nah, yang ke depan tentu itu yang kita inginkan gitu ya. Nah, kemudian memang banyak faktor ya yang menjadikan kasus ini menjadi konflik ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal ya. Faktor internal ya diantaranya netralitas Wilkades, kompetensi ya, kemudian kepatuhan terhadap hukum peraturan perundang-undangan, kemudian juga indikator evaluasi kinerja perangkat desanya, kemudian perspektif otonomi daerahnya, macam-macam lah. Kemudian faktor eksternal ya Wilkades itu sendiri, kemudian aspirasi masyarakat, belum optimalnya pengawasan dan pembinaan ya, kemudian tidak diaturnya sanksi administratif ya dan tahapan-tahapan itu secara jelas ya, kemudian belum terdapatnya peraturan pelaksana ya terkait dengan penerbitan rekomendasi camat dan sebagainya. Nah, kemudian saya kira terkait dengan tindakan penyelesaian permasalahan pemberhentian perangkat desa, ya ini ada beberapa contoh di Kabupaten Pasaman Barat, ya kemudian Kabupaten Banjar, Lampung Selatan, ya nanti mungkin bisa kita pelajari ya. Saya ingin langsung pada kesimpulan, ya. Dari kajian ini, teman-teman di tim ya menyampaikan kesimpulan pertama ya. Pemberhentian perangkat desa terjadi hampir di seluruh daerah. Ya. Tidak adanya mekanisme yang jelas dan indikator yang terukur terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang seharusnya termuat dalam peraturan perundang-undangan secara berjenjang dan terkait satu dengan lainnya. Ya. Ini yang tidak lepas. Jadi peraturan yang berjenjang dan terkait satu dengan lainnya. Nah itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tata kelola pemerintahan desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu memang diatur dalam undang-undang desa dan peraturan pelaksanaannya.
Dalam hal pemberhentian perangkat desa, terdapat perbedaan antara Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Pelaksananya dan Permendagri. Hal ini menjadikan adanya variasi peraturan perundangan di tingkat daerah yang terjadi perbedaan praktek tahapan proses pemberhentian perangkat desa. Ya. Tadi yang beda-beda di bawah itu. Kemudian yang ketiga, amanat kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Undang-Undang Desa sudah jelas menjadi kewenangan kepala desa. Namun disyaratkan adanya konsultasi dan rekomendasi. Ini yang saling terkait. Tetapi dalam pelaksanaannya, ya, materi konsultasi dan rekomendasi camat tidak dijelaskan referensinya. Ini dari mana? Sehingga ada yang berimprovisasi, ya, dari hasil evaluasi dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada yang berimprovisasi. Memang kalau pelanggaran-pelanggaran mungkin kalau sudah terbukti itu jadi referensi gitu ya. Nah, tapi sekali lagi tahapannya ternyata beda. Untuk mereka yang melanggar, ya, misalkan sudah terbukti korupsi lah katakanlah gitu, maka memang harus lewat peringatan lisan, peringatan dan sebagainya. Itu kan, nah itu nggak diatur. Nah, disinilah yang menjadi catatan di poin nomor 3. Nah, kemudian poin nomor 4, adanya aturan tentang pelanggaran atas larangan bagi perangkat desa sesuai dengan Undang-Undang Desa serta aturan pasal 5 ayat 3 huruf D Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menyatakan bahwa perangkat desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Ini memunculkan praktek yang berbeda. Yang dimaksud persyaratan perangkat desa itu seperti apa? Ya, ada yang mengembalikan tentang persyaratan pengangkatan gitu ya. Tapi ada yang memunculkan persyaratan perangkat desa itu ya harus dilihat dia, nah, kompetensinya ya. Karena bisa jadi kompetensinya menurun dan sebagainya sehingga ada yang menerapkan evaluasi. Ya, kemudian dari hasil evaluasi memberhentikan. Nah, saya ingin menyoroti yang nomor 4 ini. Perangkat desa dia boleh jadi perangkat desa itu umur 20 sampai 42 ya batasannya. Kemudian mereka mengabdi sampai umur 60 tahun. Di sini masalah statusnya gitu ya, menjadi perdebatan ya. Dari Asosiasi Perangkat Desa sendiri, kami ini pegawai apa gitu. Ketika mengajukan nomor induk saja ya, nomor induk perangkat desa dan sebagainya, itu ternyata tidak disetujui ya. Ada banyak perdebatan karena ya kita tahu ya di Kementerian Pan-RB atau kita semua gitu. Jangankan ngurusi perangkat desa, ngurusi K2, K3 aja nggak selesai-selesai statusnya. Apalagi ditambah perangkat desa ini, mau diletakkan di mana ya status kepegawaiannya. Ini jadi problem. Nah, di sisi lain ya usia mereka ketika mengabdi, taruhlah umur yang terakhir ya, 42 sampai 60. Kalau tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran ya sudah itu nggak bisa diberhentikan. Umur 20 sampai 60 apalagi gitu ya. Lebih panjang. Mereka bukan PNS. Di sistem PNS saja gitu ya. Ada sejumlah kerijitan-kerijitan terkait dengan aturan ini gimana ini? Nah, tadi kalau ketemunya perangkat yang bagus dari awal sampai akhir ya bagus, tapi kalau ketemu perangkat yang nggak bagus, yang jelek ya 20 tahun ya memelihara perangkat yang jelek nggak bisa diapa-apain. Ya, harus ada regulasi tentang ini. Makanya ada beberapa daerah yang bikin evaluasi. Ternyata evaluasi ya sebagian juga menyalahkan. Nggak bisa. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu konteksnya hanya konteks pengawasan dan pembinaan katanya. Bukan sampai pada pemberhentian. Ini perdebatan juga. Ya, gitu kan. Nah, ini hal yang menjadi berbeda. Nah, tapi kita berpikiran ya belakangan ya itu bisa dijadikan referensi ya. Karena begini gitu ya. Ada dinas PMD atau di daerah lah, Pemda lah yang di sana. Mereka itu bikin diklat tentang keuangan desa, tentang informasi diklatnya macam-macam lah gitu ya. Terhadap perangkat desa. Ketika mereka sudah dilakukan upaya pembinaan, diklat-diklat itu tiba-tiba ada kepala desa yang dilantik baru kemudian memberhentikan. Investasi dinas melayang gitu kalau dibiarkan gitu ya. Nah, mereka udah tapi ada juga gitu ya
perangkat desa yang memang sudah dilakukan upaya pembinaan berulang kali sampai 4 kali diklat nggak bisa. Ini juga jadi masalah. Itulah dilemanya gitu. Nah, makanya ya akhirnya ada yang ya kami sampai pada titik evaluasi bisa dijadikan referensi, tapi tidak ujug-ujug ya sebagai referensi pemberhentian. Yang memberhentikan kan tetap kepala desa lewat rekomendasi camatnya. Ada yang ngambil ke sana. Nah, teman-teman di sini diantaranya ya, mungkin ini bisa didiskusikan oleh kita semua. Mungkin evaluasi ya dalam konteks pembinaan dan pengawasan ini bisa dijadikan referensi ya. Ketika misalkan orang sudah berapa kali diklat tidak lulus ya, itu dikasih catatan misalkan. Oh, ini dievaluasi dalam 1 tahun, kalau tidak upgrade lagi otomatis dianggap ya masuk ke pasal tadi, tidak bisa melaksanakan lagi ya, tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai perangkat desa. Ya, misalkan di sana, tapi tidak ujug-ujug gitu. Nah, diantaranya itu gitu. Nah, oh satu lagi nih, ada yang kelima nih kesimpulan kita. Upaya penyelesaian permasalahan perangkat desa dengan fasilitasi penyelesaian masalah oleh camat, ya, dinas PMD, inspektorat, ini tidak cukup menyelesaikan permasalahan konflik pemberhentian perangkat desa ya. Dalam praktiknya, upaya penyelesaian tersebut belum diperkuat dengan mekanisme baku atau SOP, sehingga prosesnya belum sepenuhnya dirasakan memenuhi harapan kedua belah pihak. Nah, itu yang kedua. Kemudian kita masuk ke saran perbaikan ya. Saran perbaikan yang kami sampaikan ya, pertama kami menyasar karena ini masih ada momentum revisi Undang-Undang Desa ya, sedang berproses di Baleg ya. Mudah-mudahan bisa terkejar. Sayang ini dari Baleg ini nggak ada yang hadir ya, dari Badan Legislasi kemarin janji udah mau hadir, sekarang nggak hadir. Atau ada yang mewakili dari DPR? Nggak ada ya. Pertama ya, kami memberi saran kepada DPR dan pemerintah, dalam hal ini tetap Kementerian Dalam Negeri ya sebagai inisiator undang-undang ya. Pertama, ada kewajiban bagi PJ kepala desa dan perangkat desa untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala desa. Ini agar secara jelas dicantumkan di dalam Undang-Undang Desa. Kemudian kedua, larangan bagi kepala desa untuk melakukan pengangkatan, mutasi, dan atau pemberhentian perangkat desa ya 6 bulan sebelum dan sesudah pemilihan kepala desa ya, sama seperti Undang-Undang Pilkada ya, dengan pemerintah daerah juga, supaya di state seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, adanya pengaturan tentang evaluasi terhadap kinerja perangkat desa sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan ya, termasuk ya referensi pemberhentian ya dilakukan dengan parameter yang terukur ya, yang secara tegas diamanatkan oleh undang-undang agar diatur lebih detail melalui peraturan daerah dan peraturan bupati. Jadi ada ketegasan di situ ya, terkait dengan indikatornya apa ya, ya disesuaikan dengan standar daerah itulah gitu. Tapi ada di undang-undang di state bahwa ini harus diatur oleh peraturan daerah maupun peraturan bupatinya. Nah, kemudian yang keempat, adanya pengaturan tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan seleksi dengan parameter kompetensi yang terukur yang secara tegas diamanatkan undang-undang agar diatur lebih detail melalui peraturan daerah dan peraturan bupati juga. Termasuk tingkat kesulitannya ya. Kalau kompetensinya misalkan mau dibedakan ya, sebetulnya kita berlaku seluruh Indonesia, tapi kita menghargai heterogenitas lah. Katakanlah kompetensi terukurnya untuk desa ya, kalau nggak salah kan kita ada desa 3 level desa ya, swakarsa, swadaya sama swasembada misalkan. Nah, 3 level desa itu kompetensinya dibedain ya, bolehlah gitulah diterapkan di daerah, tapi jelas gitu ya, dan itu tidak dibikin cek kosong oleh undang-undang desa ya, terserah daerah, di daerah jadi perdebatan, mendingan diatur tadi ini dikaitkan dengan ini harus diatur jelas, ini untuk level desa ini seperti ini kompetensinya, level ini seperti ini, level ini seperti ini. Itu yang keempat. Yang kelima, adanya mandat pengaturan lebih lanjut pada peraturan pelaksana undang-undang desa tentang mekanisme konsultasi kepala desa kepada camat ya,
dan penerbitan rekomendasi camat dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang secara tegas diamanatkan oleh undang-undang agar diatur lebih detail melalui peraturan daerah dan peraturan bupati juga. Jadi amanatnya jelas gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk Kementerian Dalam Negeri karena Permendagri menjadi pedoman ya bagi daerah ya untuk menyusun perda maupun perbud ya, kami menginginkan pertama ya pada peraturan Menteri Dalam Negeri ya tentang perangkat desa diatur muatan-muatan sebagai berikut. 1, tahapan teguran lisan dan atau tertulis pada pemberhentian perangkat desa dengan mengacu pada undang-undang desa ya, PP-nya ya, kemudian di peraturan daerahnya ya dibikin pedoman yang jelas gitu ya, sebagai Permendagri ya sebagai acuan selalu menjadi pedoman kan. Yang kedua, pedoman penyusunan parameter evaluasi terhadap kinerja perangkat desa yang pengaturannya dimuat dalam peraturan daerah dan peraturan bupati, termasuk evaluasi kompetensi maupun evaluasi kinerja perangkat desa. Ini ada 2 nih ya, evaluasi kompetensinya sama evaluasi kinerja perangkatnya. Ini yang sifatnya kalau kompetensi ya mungkin berkalanya tahunan lah atau ya tergantung gitu ya, berkalanya seperti apa tapi jangka panjang. Tapi yang evaluasi kinerja perangkat, nah karena di daerah ini banyak yang berinisiatif untuk menentukan bagaimana perangkat desa bekerja. Ada yang bikin kontrak kerja, ada yang bikin fakta integritas dan sebagainya. Jadi kepala desa ya ketika mau memberhentikan patokannya kontrak kerja itu. Nah, tapi kan berbeda nih tiap daerah. Ada daerah yang menerapkan fingerprint absensi sidik jari ya untuk perangkat desanya. Nah, di beberapa desa ya ada yang nurut, ada yang protes. Ini di undang-undangnya nggak ada gitu kan. Bahkan perangkat desa itu kerjanya gitu ya 24 jam gitu ya. Meskipun ada yang berasumsi ya 24 jam itu tanggung jawabnya, tapi memang setiap hari bekerja 24 jam nggak juga gitu ya. Ya kan konteksnya menjadi beda-beda. Tapi di daerah ada yang membuat kontrak kerja seperti itu. Nah ini untuk pengukuran evaluasi kinerjanya ya seperti apa ya terserah di daerah, tapi jelas aturannya rujukannya. Daerah mau bikin apa jelas. Sehingga ya tingkat ketidakmampuan perangkat desa melaksanakan fungsinya sebagai perangkat desa itu bisa terukur gitu ya, sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing gitu. Itulah yang diinginkan gitu. Tapi aturannya tadi lagi-lagi jelas gitu. Sehingga ketika ada di daerah yang bikin improvisasi nanti ya ketika berkonflik tidak adalah yang mempermasalahkan lagi ini kan dapat atau boleh atau enggak, langsung ke bawah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian C-nya, pedoman atau petunjuk teknis mekanisme konsultasi kepala desa kepada camat ya dan penerbitan rekomendasi camatnya dalam hal pengangkatan dan penghentian perangkat desa yang lagi-lagi agar dimuat ya, diperjelas, dimuat di dalam peraturan daerah dan peraturan bupati. Nah, kemudian yang D ya, pedoman atau petunjuk teknis mengenai penyelesaian pengaduan. Nah, ini terkait dengan pengaduannya nih, penyelesaian pengaduannya seperti apa mekanismenya gitu ya. Karena beda-beda, ada yang langsung ke PT UN, ada yang ke inspektorat, ada yang, nah ini dari Permendagri pakai pedoman dulu deh gitu ya. Terkait dengan pengaduan atas konflik pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa agar dimuat pula di dalam perda dan peraturan bupatinya gitu. Nah, itu seperti apa petunjuknya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu berdasarkan pengalaman selama ini. Nah, kemudian yang kedua, menyusun konsep kebijakan peningkatan kompetensi kepala desa dan perangkat desa secara terstruktur ya, oleh pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa. Nah, kami memaknai terkait dengan pembinaan ya kompetensi kepala desa dan perangkat desa ini gitu. Ini yang menjadi problem selama ini. Tetapi ya gurunya ya sebagai pembinanya juga tentu harus berkompeten. Dalam hal ini dinas ya camat gitu ya. Ya kami sengaja tidak mencantumkan kompetensi camat sama dinas PM-nya karena sasarannya siswanya gitu ya. Siswanya adalah kepala desa sama perangkat desa ya. Tentu gurunya ya camat dan
dinas bupati, otomatis gurunya ya harus berkompeten juga gitu kan. Nah di sini yang kedua itu yang agar nanti di pedoman dari Kemendagri jelas. Nah kemudian yang ketiga menyusun tata kelola administrasi jabatan perangkat desa ya. Tata kelola administrasi jabatan perangkat desa. Ini beda-beda juga kan tadi prakteknya. Ada yang bikin SOTK semaunya ya. Di sana ini menimbulkan sebetulnya yang dimaksud perangkat desa itu apa? Ternyata diregulasikan ada nih, yang dimaksud perangkat desa itu sekretaris desa, ini kepala dusun dan sebagainya. Tapi ternyata di desa ketika ada mutasi ya antar perangkat desa jadi problem. Berarti ini jenjangnya beda kan di bawah gitu kan. Apalagi antara dusun ya, kepala dusun dengan perangkat yang lain. Ada yang mengatakan bahwa kepala dusun memang perangkat desa, tetapi dia punya syarat kewilayahan. Harus tinggal di dusun itu. Ada yang ketika ada mensyaratkan ya, kepala dusun itu harus tinggal di dusun itu ya karena fungsi itunya. Ada yang menyalahkan, di undang-undangnya nggak ada, gitu. Mau hari lagi ke sana, gitu loh. Nah terus di bawah ya gimana jadi kepala dusun kalau dia orang dari tempat lain dan sebagainya. Nah ini berarti tata kelola administrasi jabatan perangkat desa harus detail juga dijadikan pedomannya. Ya. Sekaligus, nah ini yang berikutnya nih, pendataan kepegawaian seluruh perangkat desa. Kami masuk ke ya ini kami memperdebatkan kemarin masuknya apa ya gini. Kita membahasakannya apa. Oke lah, sekarang kita bahasakan pendataan kepegawaian deh, gitu lah. Tapi tidak dalam arti untuk masuk lebih dalam ya terkait dengan seperti Badan Kepegawaian Daerah atau BKN gitu terkait dengan PNS ya karena masih perdebatan. Tapi kira-kira begini, kita tetap juga harus mengakomodasi ya bahwa perangkat desa mereka punya masa kerja yang begitu panjang pun masa tidak diakui gitu loh. Status kepegawaiannya apa? Seperti apa? Mereka butuh BPJS ketenaga kerjaan misalkan ya. Kalau BPJS kesehatan otomatis ya. BPJS ketenaga kerjaan misalkan. Yang menjamin siapa gitu loh. Ya meskipun ini dibayar oleh APBDes gitu ya, kan nggak masalah gitu ya. Selalu ketakutan kita ini dibayar dengan uang negara, APBN. Jadi problem kan gitu loh di sana. Tapi sekarang kita berpikir tentang BPJS tenaga kerja. Orang tukang bangunan saja gitu di sebuah perusahaan konstruksi yang kerjanya ya sampai level 6 bulan gitu, itu wajib punya BPJS tenaga kerja. Nah ini mereka bekerja tahunan di institusi yang menyokong pemerintahan di desa gitu. Ini tidak diakui statusnya. Nah, silahkan nanti kita berkoordinasi ya. Ini terkait dengan perangkat desa ini mau diakui seperti apa ya di dalam kepegawaian kita gitu ya. Di dalam sistem kepegawaian kita ya. Lagi-lagi memang persoalan K2 K3 aja oleh Komisi 2 dan Kemenpan belum selesai. Ini ada tentang perangkat desa ya, tapi harus kita pikirkan ya, solusinya seperti apa. Ini mungkin nanti pekerjaan lain lah yang menjadi materi apa namanya diskusi yang lainnya di antara pihak-pihak yang menangani hal ini. Saya kira itu Pak Ketua dan kawan-kawan apa yang bisa disajikan oleh teman-teman keasistenan utama 4 ya. Memang kita sementara fokus pada persoalan pemberhentian perangkat desa meskipun terkait pula dengan pengangkatan perangkat desanya. Saya kira nanti kita bisa berdiskusi, mungkin nanti ada tanggapan dari teman-teman Bang Des ya, Bina Desa atau dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kementerian Dalam Negeri maupun yang lainnya ya terkait dengan persoalan ini. Saya kira terima kasih, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadan S. Hormawijaya, dimohon untuk tetap berada di depan.
Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan hasil kajian cepat Rapid Assessment oleh Ombudsman Republik Indonesia kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu, kami mengundang yang terhormat Kepala Keasistenan Utama 4 Ombudsman Republik Indonesia, serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili, disilahkan untuk mengambil tempat. Oke, boleh. Pak Dirjen, silakan. Karena orang mereka jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.